Shalom. Kita akan buka firman Tuhan dari Yeremia pasal 18 ayat 1 sampai 6. Pelajaran dari pekerjaan tukang periuk. Ayat 1. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan dia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tanahnya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Silakan duduk. Pagi ini kita belajar tentang hidup kita ini bagaikan bejana. Kita belajar kepada firman Tuhan pagi hari ini itu dari tukang periuk dan tanah liat. Hidup bagaikan bejana menggambarkan manusia, dan tanah liat itu di tangan Tuhan. Sebagai penjunanya itu adalah tukang periuk. Jadi tukang periuk itu diumpamakan, tukang periuk itu adalah Tuhan Yesus, dan bejana itu tanah liat itu adalah kita sebagai manusia. Cerita ini yaitu menekankan pentingnya pertama untuk ketaatan kita kepada Allah, rendahan hati, dan penyertaan diri kita secara total untuk dibentuk menjadi alat yang mulia dan indah dan berguna bagi kemuliaannya meskipun melalui proses pembentukan yang menyakitkan. Kita lihat dari Yeremia pasal 18 tadi yang dikatakan bahwa firman Tuhan itu datang kepada Yeremia, pergilah dengan segera ke tukang periuk, di sanalah aku akan memperdengarkan perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku Yeremia ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Kita lihat di situ bahwa ada satu tukang periuk itu, dia membuat bejana, sepertinya kalau kita di sini adalah tempayan. Jadi dia bentuk itu dari tanah liat. Situlah kita belajar tanah liat itulah adalah kita sebagai manusia. Kalau memang dibentuknya tidak sesuai dengan harapannya, rusak, dia ganti lagi. Saat kehidupan kita rusak, kita diproses oleh Tuhan. Kadang kita tidak sanggup ya, kadang kita tidak mampu. Maka kita katakan, kita rasanya seperti kita sudah putus asa. Dan kita percaya bahwa tukang periuk itu adalah Tuhan itu yang sanggup membentuk kita, yang rusak akan lebih baik. Disinilah kita belajar tentang firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu kita menemukan tentang ketaatan kita kepada yang Maha Kuasa. Dan juga kita harus belajar, yaitu kita harus memiliki kerendahan hati. Dan kita harus juga penyerahan diri kita secara total untuk dibentuk menjadi alat yang mulia, yaitu indah dan berguna bagi kemuliaannya, meskipun melalui proses pembentukan yang menyakitkan. Kehidupan kita tidak langsung seperti balik telapak tangan langsung bisa menjadi baik, itu tidak gampang ya. Kadang-kadang kita sudah putus asa, kadang-kadang kita menyerah, kadang-kadang tidak punya satu pengharapan. Tapi kita percayalah, kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan adalah penjunan kita, inilah ada tanah liat. Allah memiliki kedaulatan penuh untuk membentuk hidup kita manusia sesuai dengan rencananya. Tanah liat itu adalah kita, harus lembut, taat agar mudah dibentuk. Kenyataannya kita adalah manusia yang keras kepala. Kenyataannya kita adalah orang keras hati. Tuhan bilang A, kita lakukan B. Tuhan bilang B, kita lakukan C. Sebaliknya seperti itulah. Maka kehidupan kita selalu di padang gurun.
Maunya kita seperti ini, kita berontak terus-menerus. Akhirnya dia bentuk lagi kita, diproses lagi. Bukan nyaman, itu namanya buat anak dia. Kalau orang pakai mesin kan terus diputar-putar. Kemudian dibentuk lagi, di dalam api lagi. Seperti itu. Proses pembentukan tanah lihat menjadi bencana tidak langsung jadi. Proses itu melibatkan kita mengalami tekanan hidup yang berat. Panas api penyucian melambangkan ujian hidup kita atau kesulitan. Kadang-kadang kita tidak sanggup, sampai kita menyerah. Jadi kita ini adalah tanah liat membentuk kita terus-menerus menjadi satu proses sampai itu berhasil. Tapi kenyataannya namanya membentuk tanah liat itu tidak gampang ya. Karena ngapa? Kita ini kalau kita melembutkan hati mungkin cepat prosesnya. Tapi kalau kita keras kepala, kita nggak tahu lagi mau bilang apa. Akhirnya kita putus asa. Disitulah iblis masuk. Sampai dia bilang kamu nggak layak. Disitulah iblis berkata, apa gunanya kita ibadah? Disitulah iblis katakan mulai dalam pikiran kita banyak negatif seperti itu. Maka kehidupan kita diproses. Maka kehidupan kita belajar, kita serahkan kehidupan kita sekalipun sakit. Nanya pelayanan tidak ada yang enak. Serius. Jangankan mau pelayanan, kerja kebun saja tidak enak. Serius. Kita bekerja apapun tidak enak. Itulah kenyataan hidup yang ada. Maka hari ini kan dikatakan saat kita mengalami persoalan nggak ada jalan, tapi kita hanya berseru hanya kepada Yesus, hanya Yesus saja ada kepastian, hanya ada Yesus saja itu ada pengharapan. Di luar itu nggak ada. Tapi kita manusia ini memang bukan cari Tuhan, akhirnya menurut pikiran kita sendiri, menurut keinginan kita, menurut pikiran kita. Disitulah membentuk lagi kita, proses lagi kehidupan kita. Ya gampang untuk menjadi bencana yang baik yang bisa dijadi bencana yang itu. Maka kita banyak tekanan hidup yang berat. Tekanan hidup mungkin masalah keuangan kita, masalah hubungan kita dengan sesama, tekanan hidup mungkin masalah pekerjaan, banyak hal yang kita alami. Maka bencana itu ada diri kita ini tidak langsung bisa jadi. Melalui panas api penyucian melambangkan ujian hidup kita atau kesulitan yang kadang kita tidak sanggup dan hampir kita menyerah. Di sini kita lihat banyak hamba-hamba menyerah dalam pelayanannya karena keluarga, karena seperti ini, karena keuangan. Nah, di situ iblis bilang kata, kamu nggak layak loh. Dia bisa kata ada gini, karena apa? Dimasuki karena mengapa? Kehidupan ini badan peperangan itu adalah pikiran. Tergantung kita mau mikir baik, maka pikirnya itu baik. Kalau kita mikir yang enggak, jadi yang enggak yang terjadi. Disitulah tujuan Tuhan agar manusia itu tidak lagi keras hati. Nah, jadi Tuhan membentukkan kita. Dia bentuk kita, kalau nggak jadi lah, dia bentuk kita lagi dirubah. Yang kedua itu adalah bencana yang indah atau berguna. Jadi Allah bertujuan menjadikan hidup kita menjadi bencana yang layak dipakai. Jika seseorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia, dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Ini berarti karakter kita dibentuk menyerupai Kristus agar memancarkan kemuliaan. Disinilah kita sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Tuhan tolong aku. Tuhan aku nggak sanggup, nggak mampu. Hanya Roh Kudus yang memampukan kita. Kalau dengan kekuatan kita hari ini itu mau berubah. Itu kekuatan kita, dan mulai godaan jatuh lagi kita seperti itu. Sesudah itu kita coba lagi nggak sanggup lagi, maka ada satu kata, kamu ini bagaimana, kamu ini seperti ini. Itulah ada penghakiman, ada pemikiran mendakwah kita, pikiran kita terus menerus. Tapi kita percaya hanya kita serahkan kehidupan kita, pikiran kita kepada Tuhan, tidak ada kepada yang lain. Jadi kita hanya senantiasa mengharapkan Tuhan supaya Tuhan sendiri yang menyucikan kita dari hal yang jahat, dan kita akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia, dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai Tuhan, yaitu Tuhan Yesus, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Kita ini adalah anak-anak Tuhan. Tuhan memanggilkan kita supaya kita melakukan sesuatu yang baik untuk kemuliaan namanya, bukan untuk kemuliaan kita pribadi. Maka dikatakan bahwa Bapa kami sesuai dengan kehendak-Mu, bukan kehendak-Ku. Tapi selama ini kita manusia sesuai dengan kehendak kita, bukan kehendak Tuhan. Disinilah kita belajar supaya kita menjadi bencana yang indah dan berguna. Ada tanah liat yang rapuh juga ya. Saya minta Bu Gembala baca 2 Korintus pasal 4 ayat 7. Pasal 4 ayat 7, demikian firman Tuhan.
Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Amin. Tetapi harta ini kami punya dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Manusia ini kita menyadari kelemahan kita. Saat kita kehidupan kita mulai rapuh, itu tersimpanlah harta rohani yaitu kuasa Allah. Dan kekuatan yang limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kita sendiri. Pada saat kita lemah, maka itu kuasa Allah itulah nyata dalam kehidupan kita. Pada saat kita tidak sanggup, saat kita nggak mampu, kita hanya berserah, kita angkat kepada tangan kita kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah kami, jadikan kami menjadi alat, menjadi bejana yang dapat memuji memuliakan nama Tuhan. Jadi jadikanlah supaya kita menjadi bejana yang indah dan berguna, supaya bejana itu yang membentuk kita dari tanah liat yang tidak baik, yang keadaan kita rapuh, tapi kita serah kepada Tuhan, dan kita yakin dan percaya bahwa harta rohani itulah memberi kita kuasa Allah, itu memberikan kekuatan yang melimpah itu. Saat kita tubuh kita lemah, saat kita tidak punya pengharapan, kita serahkan kehidupan kita kepada Tuhan, biar kuasa Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita. Dan yang selanjutnya, apakah kita bersedia dihancur dan diperbaharui? Jika bejana hidup kita rusak karena dosa atau keegoisan, Tuhan sanggup menghancurkan dan membentuk kembali menjadi bejana yang baru. Kita bertobat kembali kepada Tuhan Yesus. Jadi saat ini mungkin kehidupan kita, mungkin kita rasanya bejana kita ya rusak, atau kita sudah di bawah, maksudnya di bawah level dah minus begitu. Jadi kita kembalilah kepada Tuhan. Kita katakan, Tuhan, inilah hidupan aku. Tuhan, bentuklah aku menjadi bejana tanah liat yang bisa menjadi bejana yang indah dipakai untuk alat kemuliaan Tuhan. Jadi kerinduan kita yaitu kita percaya hanya Tuhan sanggup menghancurkan dan membentuk kembali menjadi bejana yang baru. Kita kembali bertobat kepada Tuhan Yesus. Untuk menjadi bejana yang mulia, kita harus menjaga kekudusan, menjauhi dosa, dan terus dipimpin oleh Roh Kudus. Sikap hati kita bersyukur dan taat membuat kita siap dipakai untuk tujuan yang mulia. Apakah kita membiarkan diri kita dibentuk oleh tangan Tuhan, atau kita melawan proses pembentukannya? Maka kita belajar, sekalipun kehidupan kita sudah rapuh, sekalipun kita tidak punya pengharapan, kita datanglah kepada Yesus. Hanya Yesus yang sanggup membentuk kita dari bejana, dari tanah liat. Nanti Dia akan bentuk kita menjadi bejana yang indah untuk alat kemuliaan-Nya. Kita menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali saat ini. Jadi kita harus tetap setia dalam melayani apapun yang terjadi dalam pergumulan kita. Kita percaya bersama Tuhan Tuhan akan melakukan perkara dalam kehidupan kita. Kita percaya hanya Tuhan sanggup memberikan kita jalan saat kita kesusahan, saat kita kesulitan. Kita serahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Karena kita yang tidak baik, disitulah kita serah pada Tuhan. Kita belajar, Tuhan, ubah hidupan aku. Tuhan, tolong aku seperti itu. Karena mengapa? Kita ini adalah ranting-rantingnya, maka Tuhan itu adalah pokok anggur yang benar. Kalau kita ranting-ranting kita minimal itu kalau dibersihkan, sesuai dibersihkan, kemudian dibersihkan itu digunting, sikap kita yang tidak baik itu sakit sekali. Tapi kalau kita mau dibentuk oleh Tuhan, kita percaya, maka saat Tuhan membersihkan kehidupan kita, karakter kita yang tidak baik, kita percaya saja bahwa kita pada pokok anggur yang benar, maka kita akan berbuah untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi kita untuk akhir zaman ini kita tetap setia, kita tetap teguh dalam pengharapan kita hanya kepada Tuhan Yesus. Serahkanlah hidupmu sepenuhnya kepada Sang Penjuru agar hidupmu memancarkan kemuliaan-Nya. Tuhan Yesus berkati.